Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Jarod Suroso pada mata kuliah IS Security and Risk Management. Kali ini kita akan bahas tentang risk assessment teknik. Bagaimana teknik melakukan risk assessment. Ya. Sebetulnya ada 3 teknik utama melakukan risk assessment yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Yang pertama adalah operational assessment. Yang kedua adalah project based assessment. Yang ketiga tentang third party assessment. Ya. Baiklah, kita bahas satu-satu tentang bagian pertama, yaitu operational assessment. Ya. Sebetulnya pada bagian operational assessment ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati, ya, pada saat kita melakukan operational assessment. Karena operational assessment ini biasanya mengandung beberapa hal yang sangat kita perlukan untuk kita cermati. Yang pertama adalah threat analysis. Ya. Threat analysis menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan operational assessment. Yang kedua adalah vulnerability scanning. Ya, kita scan vulnerability yang bisa terjadi. Lalu yang ketiga patch remediation, lalu penetration testing, dan juga incident prioritization. Ya, kita akan melihat prioritas insiden yang bisa kita yang mungkin saja bisa terjadi. Oke, itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah tentang project based assessment. Pada bagian ini, kalau kita melakukan project based assessment, sebetulnya ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang mungkin itu bisa saja berbeda antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lainnya. Yang pertama adalah pendekatan dari segi software development-nya. Bagaimana penggunaan software itu kita lakukan. Yang kedua dari segi software atau teknologi acquisition-nya. Ya, karena akuisisi antara software dan juga teknologi yang kita gunakan bisa berdampak pada project based assessment yang kita lakukan. Lalu bagian ketiga dari project based assessment adalah selection of third party service provider. Ya, biasanya kita bisa menggunakan third party service provider, ya, service provider pihak ketiga. Kita harus melakukan seleksi dengan baik agar ini bisa kita pastikan third party yang kita pakai itu menjadi suatu hal yang memang mendukung dalam sistem risk management yang kita lakukan. Oke, itu bagian yang kedua. Yang ketiga, yaitu tentang third party assessment yang kita akan bahas ini sebetulnya dibagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah industri standard assessment-nya. Kita lihat, ya, bagaimana standar industri yang digunakan oleh third party yang kita tunjuk. Ini meliputi level assessment dan juga basing assessment pada sensitivity-nya. Yang kedua tentang improving the process. Ini juga menjadi bagian yang kita harus cermati apabila kita melakukan assessment dengan third party assessment. Demikian, semoga bahasan kita kali ini bisa mencerahkan. Terima kasih.